warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini mari kita mempelajari tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba kalian simak dan perhatikan, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, seraya berkata, ya Rabb, kami tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Penerapan ilmu tajwid dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-91. Kalimat inna, hukum bacaan adalah gunnah, sebab huruf nun bertasydid. Cara baca huruf N didengungkan pada hidung, panjangnya satu alif atau dua harakat. Fi mad asli. Khalaqis samawati, as-samawat alif lam samsiyah, sebab alif lam bertemu huruf alif lam samsiyah yaitu sin. Cara membacanya alif lam wajib diidghamkan atau dimasukkan dalam huruf sin. Wal ardi, hukum bacaan alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu huruf alif lam qamariyah yaitu alif. Cara membacanya lam wajib dibaca idhar atau jelas. Wa ikhtilafi, la mad asli, al-lail alif lam samsiyah, wan nahari an-nahar alif lam samsiyah, sebab alif lam bertemu dengan huruf alif lam samsiyah yaitu nun. Cara membacanya alif lam wajib diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf nun. La ayatil liuli, hukum bacaan adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, sebab tanwin kasroh bertemu huruf idgham bila gunnah yaitu lam. Cara membacanya tanwin kasrah dimasukkan ke dalam lam tanpa dengungan. Liulil albab, hukum bacaan qalqalah kubro, sebab huruf qalqalah diwakofkan dan berada di ujung kalimat. Cara membacanya akhir huruf ba dipantulkan, agak berat ya, albab. Alladzina alif lam samsiyah dan mad asli. Yadhkurunallah mad asli, Allah alif lam samsiyah dibaca tafhim dengan suara o, Allah, tebal ya dibacanya. Qiyamau, hukum bacaan mad asli dan idgham bi gunnah,
sebab tanwin patah bertemu huruf idgham bigunah yaitu waw atau wa. Panjangnya 1 alif atau 2 harkat. Wa qu'udaw wa mad asli idgham bigunah. Wa ala junubihim wa hukum bacaan mad asli kemudian mim bertemu waw disebut ilhar safawi. Wa yatafakkaruna mad asli fi khalqis samawati mad asli atau alif lam samsiah. Wal ardi alif lam qamariyah lamnya dibaca jelas. Rabbana ma khalaqta qalqalah sugro ya. Sebab huruf qalqalah mati asli di tengah-tengah kalimat. Hadza batila. Jika diwakafkan jadi hukum bacanya adalah mad iwad. Subhanaka qalqalah sugro. Karena huruf qalqalah mati di tengah-tengah kalimat dan matinya asli. Adzabannar alif lam syamsiyah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya tentang makhorijul huruf yang artinya tempat keluar huruf. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah tempat keluarnya huruf dan pembeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Tempat-tempat keluarnya huruf ini dibagi secara umum dan secara khusus. Tempat keluarnya huruf secara umum ada 5. 1 yang disebut al-jauf, artinya rongga mulut. 2 al-halku, artinya tenggorokan. 3 al-lisan, artinya lidah. 4 asyafatain, artinya 2 bibir. 5 al-khayshum adalah rongga hidung. Adapun tempat-tempat keluarnya huruf secara rinci ada 17. 1 rongga mulut atau huruf mad yang 3 alif waw ya. 2 pangkal tenggorokan yaitu hamzah dan ha. 3 tengah tenggorokan yaitu ain dan ha. 4 ujung tenggorokan yaitu ghin dan kha. 5 pangkal lidah paling belakang yaitu kop ya. 6 pangkal lidah sedikit ke depan yaitu kap. 7 tengah lidah dengan langit-langit yaitu jim, shin, ya. 8 sisi lidah bertemu geraham atas yaitu dod ya. 9 di bawah sisi lidah setelah dod yaitu lam. 10 ujung lidah setelah lam yaitu nun. 11 ujung lidah setelah nun yaitu ro. 12 ujung lidah bertemu gusi atas to ba ta. Maaf to da ta. 13 ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas yaitu zo, za dan fa. 14 ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah lebih dekat ke bawah yaitu so, sin, za. 15 bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas yaitu fa. 16 2 bibir waw, ba, mim. 17 rongga hidung atau gunah dengung. Anak-anakku sekalian, sebab nuzul Quran surah Ali Imran ayat 190-191. At-Tabari dari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang mendatangi kaum Yahudi dan berkata, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Pertanyaan itu dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Sesudah itu mereka mendatangi kaum Nasrani dan berkata, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Pertanyaan itu dijawab, "Isa itu menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sofa, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu supaya bukit sofa itu jadi emas untuk kami." Maka berdoalah Nabi Muhammad SAW kepada Allah dan turunlah ayat tersebut. Adapun intinya Quran surah Ali Imran ayat 190-191 ini adalah mengajak supaya mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di alamnya, seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, bintang-bintang, tambang-tambang, dan sebagainya. Memikirkan pergantian siang malam mengikuti terbit dan terbenamnya matahari,
siang lebih lama daripada malam dan sebaliknya. Semuanya menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, istilah ulul albab diambil dari bahasa Al-Quran, sehingga untuk memahaminya diperlukan kajian terhadap nas-nas yang berbicara tentang ulul albab. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, seorang ahli tafsir di Indonesia, menjelaskan bahwa kata albab adalah bentuk jamak dari lub, yang berarti saripati, sesuatu kacang. Misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya, maka isi kacang itulah yang disebut dengan lub. Dengan demikian, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kulit atau kabut, ide yang dapat melahirkan kerancuan. Dalam berpikir, sebagaimana terungkap dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191, menjelaskan bahwa orang yang berzikir dan berpikir secara murni atau merenungkan tentang fenomena alam raya ini, maka akan dapat sampai pada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 191 ini diterangkan karakteristik ulil albab, yaitu selalu melakukan aktivitas zikir dan fikir sebagai metode memahami alam baik yang gaib maupun yang nyata. Dari uraian di atas ditemukan adanya 4 ciri utama yang menjadi konsep ulul albab, yaitu 1. Kedalaman spiritual, yaitu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia berupa kesadaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan di mana saja berada dan dalam kondisi apapun. 2. Keagungan akhlak, yaitu kemampuan berperilaku mulia sesuai dengan ajaran Islam sehingga perilaku tersebut menjadi ciri dari kepribadiannya. 3. Kekuasaan ilmu, yaitu kualitas seseorang yang dicirikan dengan kepintaran dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah, selalu kreatif, inovatif, dan responsif dalam melihat persoalan, terutama persoalan yang mencakup masyarakat atau umat. 4. Profesional, yaitu kemampuan seseorang untuk bekerja dan berperilaku sebagai seorang profesional di bidangnya. Kemampuan ini dicirikan dengan adanya kesediaan untuk menyampaikan ilmu, kesediaan berperan serta dalam memecahkan masalah umat, dan kebiasaan untuk bertindak sesuai dengan konsep ilmiah dan islami. Nah, dari keempat ciri ini, dari konsep ulul albab tersebut dapat digarisbawahi bahwa akibat atau efek dari ciri dan konsep yang nomor pertama lah kemudian melahirkan ciri-ciri dan konsep-konsep untuk ulul albab berikutnya. Karena hati yang telah sadar akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan di mana saja berada, dan dalam kondisi apapun akan menuntun akal pikiran, sikap, dan tingkah laku. Menjadi penuh nilai kemuliaan dan kehormatan yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama qalbu. Demikianlah penjelasan tentang ulul albab yang terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.